Ibu Roro Wide, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, saya sapanya apa ini baiknya? Boleh, Roro boleh, Widya boleh, bebas. Oh, bebas saja. Oke, Bu Roro. Kabar baik Bu Roro ya? Baik, baik. Oke, Bu Roro, ini kita ingin tahu seperti apa hasil pada pertemuan pertama kemarin tepatnya ya untuk G20, lebih tepatnya ini untuk anti korupsi working group ya. Nah, apa saja yang dibahas nih Bu Roro dalam hari pertama working group kemarin? Ya, baik. Jadi memang untuk hari pertama Anti Corruption Working Group G20 ya, G20 ini, ada satu sesi yang khusus membahas tentang korupsi di sektor swasta. Kita memasukkan dalam tema Enhancing the Role of Auditing in Tackling Corruption. Jadi peran dari audit gitu ya dalam menangani korupsi. Jadi itu yang kita masukkan di dalam Anti Corruption Working Group G20. Di samping tentunya kalau hari pertama G20 ada beberapa tema ya yang kita cover juga, seperti partnership gitu ya dengan engagement group dan lain sebagainya gitu. Dan kebetulan sebetulnya ini sudah mau nginjak hari kedua. Jadi kemarin sudah hari pertama dan hari kedua. Iya. Hari ini hari kedua. Oke, Bu Roro, tapi hari ini hari ketiga, Mama. Hari ketiga kemarin ya. Iya. Baik, sebenarnya berapa hari ini untuk working group ini? Kita akan menyelenggarakan ini total 4 hari ya, dari hari Senin sampai nanti hari Kamis begitu ya. Oke, baik. Nah, ini jadi salah satu yang dibahas adalah terkait dengan pemberantasan korupsi ya, keterlibatan pihak swasta. Sebenarnya apa sih alasannya KPK mau melibatkan pihak swasta dalam pemberantasan korupsi, Bu Roro? Ya, sebetulnya landasan kenapa kita memasukkan pemberantasan korupsi di sektor swasta ya. Jadi berdasarkan data yang kami himpun dari tahun 2004 sampai dengan 2021, kalau kita kelompokkan begitu ya, perkara tindak pidana korupsi kita kelompokkan berdasarkan profesi atau jabatan, ini swasta menepati urutan teratas loh, dengan 345 orang. Pelaku korupsi yang berasal dari pelaku usaha, begitu. Jadi dengan data yang teratas begitu ya, pelaku usaha menepati urutan teratas dalam tindak pidana korupsi, tentu ini perlunya gitu ya kita mulai untuk menggandeng pihak swasta masuk ke dalam sektor swasta dalam misi pemberantasan korupsi ini begitu ya. Dan tentu saja kalau kita sandingkan lagi dengan data jenis perkaranya, itu memang paling banyak yang kita tangani ini penyuapan. Ya kalau kita bicara soal swasta kan, tindak pidana korupsi yang melibatkan pihak swasta ini paling banyak adalah penyuapan. Begitu ya, iya. Oke, tapi sebenarnya dalam pembahasan kemarin, apakah keterlibatan swasta ini juga menjadi persoalan global begitu, sehingga perlu dibahas bersama di working group kemarin, Bu Roro? Iya, jadi kemarin itu memang tajuknya adalah peran dari audit ya dalam memberantas korupsi begitu. Di mana sebetulnya negara-negara G20 berkepentingan gitu untuk kita mencapai suatu konsensus bahwa peran dari audit di sektor swasta ini menjadi penting. Nah, sebetulnya sebelum forum G20 ini memang ada beberapa data yang mendasari begitu, misalkan seperti data OECD dari tahun 2017 itu memang mencatat 22% penyuapan foreign bribery ya kita sebut ya, jadi penyuapan, kasus-kasus penyuapan ini berhasil karena internal audit begitu loh, gitu, karena adanya internal audit. Kemudian konsensus internasional seperti UNCAC, United Nations Convention Against Corruption, ini khususnya di pasal 12 ini mengatur untuk peran penting audit di sektor swasta. Jadi harapannya nanti dalam forum G20 ini, negara-negara G20 ini bisa menyepakati nih bahwa audit ini bisa digunakan untuk pemberantasan korupsi khusus untuk di sektor swasta. Karena kita juga sadar bahwa sebetulnya kan memang lemahnya internal kontrol perusahaan, yang mana kita sebut pemberi suap ya, begitu ya. Kalau dalam tindak pidana korupsi kan, kalau sektor swasta atau dunia usaha ini kan bagian supply gitu ya. Kalau regulator
pemerintah bagian demand gitu. Jadi kita bagaimana caranya untuk memotong supply dan demand dalam tindak pidana korupsi, sehingga kita juga mendorong optimalnya peran audit, baik audit internal maupun eksternal di dalam sektor swasta, sehingga kita bisa memotong antara supply dan demand dalam tindak pidana korupsi. Oke, berarti ini belum diputuskan ya bagaimana keterlibatan audit dalam working group ini ya, karena masih ada pembahasan-pembahasan selanjutnya. Benar, masih berlangsung sampai nanti hari Kamis. Kita melakukan negosiasi ya selama 4 hari dengan negara-negara G20 gitu ya, sehingga nanti bisa mencapai konsensus 20 negara bisa menyepakati begitu. Oke, tapi sebenarnya sulit tidak sih untuk mencapai kesepakatan ini, Bu Roro? Sebetulnya pasti ada tantangan ya, ada tantangan, ada kendala, karena kalau kita bicara mengenai tindak pidana korupsi, sebetulnya kan tindak pidana korupsi ini pasti terminologinya berbeda-beda dalam setiap negara, dan pasti harus menyesuaikan dengan domestic regulation atau peraturan perundangan negara itu sendiri gitu ya, sehingga sedangkan kan untuk 20 negara di dalam G20 ini kan pasti berbeda-beda begitu ya. Hukum-hukum tindak pidana korupsinya. Contohnya Indonesia itu memang belum bisa menyentuh korupsi yang dilakukan murni swasta. Jadi kalau memang itu kondisinya adalah B2B, business to business gitu ya, murni swasta, tidak ada keterlibatan penyelenggara negara, penegak hukum atau pegawai negeri, itu memang undang-undang kita belum bisa mengcover sampai situ. Gitu. Harus ada keterlibatan penyelenggara negara, penegak hukum atau pegawai negerinya gitu. Jadi kalau murni swasta sendiri, Indonesia belum punya hukum itu. Oke, berarti nanti kalau sudah ada kesepakatan keterlibatan swasta, Indonesia juga perlu punya payung hukum tersendiri lagi, ini dibuat baru lagi begitu ya? Benar. Oke, baik. Yang terpenting kita tunggu keputusannya seperti apa dulu ya, sampai besok ini ya, Bu Roro. Benar. Oke. Sampai hari Kamis nanti. Oke, mudah-mudahan ada kabar baik Bu Roro ya. Terima kasih sudah berbagi informasi di Pro 1 RRND Bu Roro untuk kesempatan pagi ini. Terima kasih. Selamat pagi, salam sehat Bu Roro. Selamat pagi. Itu dia pendengar ya, terkait dengan pembahasan keterlibatan swasta untuk pencegahan korupsi di G20 dalam Anti-Corruption Working Group pendengar ya, yang sudah berlangsung. Hari ini merupakan hari ketiga dan besok adalah hari keempat. Kita akan update kembali bagaimana keputusan dari hasil rembuk ini pendengar, bersama dengan 20 negara G20 nantinya bersama dengan Ibu Roro Wide Sulistiowati ya. Nah, seperti yang disampaikan tadi, kalaupun disepakati bahwa untuk pemberantasan korupsi begitu ya, akan dilibatkan atau melibatkan para pihak swasta, dalam hal ini adalah para audit pendengar, maka untuk Indonesia karena belum ada payung hukumnya, jadi harus dibuat aturan baru ya, payung hukum terbaru lagi ini untuk keterlibatan para pihak swasta dalam pemberantasan korupsi di Indonesia pendengar. Terima kasih Anda masih bersama Lintas ND Pagi Pro 1 RRI Kanal Inspirasi. Jangan kemana-mana pendengar, karena kami masih punya satu informasi lagi untuk Anda simak bersama kami, yaitu terkait dengan dukungan pembangunan IKN nantinya bersama dengan anggota DPD RI Angelus Wake Kako. Tetaplah bersama kami.